Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita berada di tempat ini untuk mendengarkan diseminasi rencana tindak lanjut dari program PPKG PJOK Angkatan 2 Sulawesi Selatan yang saya ikuti. Di sini RTL saya berjudul pembelajaran berbasis proyek dengan sport education model pada materi permainan tradisional kasti. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa permainan atau kata bermain itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Begitu pula dengan anak-anak, sedari kecil kata tersebut selalu menghiasi hari-hari kita. Permainan biasanya disebut permainan tradisional. Adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh anak-anak di lingkungan masyarakat dan sudah ada sejak zaman dahulu. Kehadiran permainan tradisional memiliki peran penting dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak, dan kehidupan orang-orang lain. Tidak hanya sebagai pelepas kebosanan, permainan tradisional mampu memberikan manfaat yang luar biasa untuk perkembangan anak di masa depan, di mana permainan tradisional ini dapat menumbuhkan kemampuan anak-anak dalam bersosialisasi, mengembangkan potensi diri maupun olah pikir, olah rasa, dan olahraga, serta melatih kemampuan motorik, sensorik, dan matematika anak. Ya. Diseminasi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, di mana saya mendapat tugas. Ini merupakan hampir tugas akhir daripada pendidikan saya selama mengikuti program pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi saya ini sudah angkatan kedua Bapak Ibu. Di Maros itu ada 5 orang SD, 1 orang SMP. Untuk angkatan pertama itu ada 9 orang dari Kabupaten Maros. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang dari saya ambil permainan kasti yang merupakan salah satu olahraga tradisional yang populer di Indonesia. Namun, masih banyak siswa atau peserta didik yang belum mampu memahami konsep dasar dan gerakan daripada permainan kasti. Hal ini dapat menghambat minat dan motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan olahraga, baik di lingkungan perumahannya maupun di sekolah. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang permainan bola kecil. Pembelajaran berbasis proyek ini dapat diintegrasikan dengan sport education model atau SEM yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dan terlibat secara aktif, berkolaborasi, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memiliki keterampilan abad 21 sebagai pelajar Pancasila yang berkarakter. Perlu saya jelaskan Bapak Ibu bahwa SEM itu atau Sport Education Model itu adalah salah satu teori atau salah satu model pembelajaran yang dikembangkan di PJOK saat ini, di mana SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik bukan hanya sebagai pelaku, bukan hanya sebagai pemain, tapi SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik sebagai, bisa saja dia sebagai wasit, bisa saja dia sebagai analisis, bisa saja sebagai coach ataupun penonton. Jadi secara langsung SEM ini memberikan kepada peserta didik bukan hanya dia menghayal ketika pembelajaran PJOK. Sebenarnya SEM ini bisa juga dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran itu misalnya berkaitan dengan pasar. Bisa kita memberikan dia sebagai penjual, ada yang sebagai pembeli, ada sebagai retribusi pasar, ada sebagai pemerintah. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang terkait dengan SEM. Selanjutnya, tujuan daripada diseminasi ini, tujuan daripada RTL saya ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mempraktikkan teknik dasar permainan kasti. Itu tentunya merupakan salah satu tujuan daripada CP ATP
daripada pemain PJOK. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan peserta didik mampu menjelaskan teknik dasar permainan kasti melalui desain kelompok. Peserta didik mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan bekerja sama serta kreativitas dalam tim. Jadi ini tujuan daripada rencana tindak lanjut saya. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaiannya yaitu peserta didik mampu memperhatikan gerakan dasar permainan kasti secara baik dengan kolaborasi sesama peserta didik. Peserta didik mampu membuat keputusan terkait hal yang akan dipilih dan membuat desain pembelajaran mulai dari latihan, persiapan, berbagi peran hingga waktu kompetisi. Jadi permainan kasti yang dimodifikasi dalam bentuk SEM atau Sport Education Model ini dimulai dari perencanaan siswa ketika akan melakukan misalnya kompetisi antar peserta didik kelas 1, kelas 5, kelas 6. Kan di sekolah kita ada 5A, 5B, 5C. Jadi ini bisa saja kita lakukan secara kompetisi antar kelas. Jadi SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi peran. Jadi bukan hanya dia sebagai pemain saja, dia bisa saja sebagai wasit, bisa sebagai penonton, bisa juga sebagai pelatih atau coach, bisa juga sebagai analisis. Ya, kita diberikan kesempatan kepada anak-anak di dalam kompetisi. Kemudian langkah-langkahnya, peserta didik mampu menjelaskan gerakan dasar permainan kasti yang dilakukan dengan mencari informasi tentang permainan kasti dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan narasumber, serta mendiskusikan dengan sesama peserta didik sebagai langkah awal dalam membuat proyek, serta melakukan pengamatan saat latihan ataupun saat berkompetisi pada puncak acara. Jadi langkah-langkahnya siswa mencari sendiri terkait dengan permainan kasti, baik melalui internet, melalui video YouTube, ataupun melalui buku-buku ataupun narasumber seperti gurunya sendiri. Nah, nanti kemudian mereka mengambil pelajaran dari sumber-sumber itu. Kemudian tujuannya, peserta didik mampu terlibat secara penuh dengan tugas dan peran masing-masing. Guru sebagai fasilitator memastikan pembelajaran, peran, dan tanggung jawab peserta didik dalam melaksanakan proyek. Jadi tujuannya ini, peserta didik diberikan kesempatan. Kita guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Selanjutnya, struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, jadi biar saya ini berkaitan dengan Kombel, Bapak Ibu. Jadi program kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan P5 untuk penguatan, pendalaman, dan pembentukan karakter murid dengan berkolaborasi antara mata pelajaran PJOK dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, seni, dan pendidikan agama. Kenapa saya kaitkan dengan mata pelajaran lain ini? Karena ketika kita berkolaborasi dengan mata pelajaran lain dengan PJOK, maka bahasa Indonesianya dapat, matematikanya dapat, seninya dapat, dan pendidikan agamanya dapat. Kemudian mitra dalam komunitas belajar ini adalah kepala sekolah tentunya sebagai penanggung jawab, kemudian guru PJOK sebagai fasilitator program, kemudian guru kelas dan guru bidang studi yang lain sebagai fasilitator pembelajaran di kelas, peserta didik sebagai pelaksana, petugas, dan pengembang proyek. Jadi peserta didik ini dalam SEM dia berlaku sebagai pelaksana. Kayak tuh dalam kepanitiaan dia sebagai pelaksana, dia sebagai petugas, dan dia sebagai pengembang proyek. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas. Jadi sekolah kita memiliki 7 aset sumber daya baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah yang memadai dan mendukung pembelajaran berbasis proyek dengan metode SEM atau Sport Education Model. Ya, ini adalah 7 aset. 7 aset yang dimiliki oleh sekolah: modal manusia, modal sosial, modal politik, modal finansial, modal agama, modal lingkungan dan alam, serta modal fisik. Modal manusianya di mana kepala sekolah kita berlatar belakang S2, kemudian praktik dan bersertifikat berbagi praktik baik. Kemudian guru-gurunya sudah ada guru sertifikasi beberapa orang.
hampir 50% sertifikasi. Kemudian guru penggerak, selanjutnya siswa kita di sini lumayan, jadi merupakan modal manusia di sekolah kita. Kemudian modal sosial, modal politik, modal finansial, agama, lingkungan, alam, dan fisik yang lainnya juga memadai untuk sekolah kita. Selanjutnya rencana evaluasi. Jadi pemilihan informal peserta didik yang mengikuti program akan dipilih secara random. Guru yang melaksanakan program akan dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Anggota komunitas belajar dalam sekolah akan dipilih berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam program. Evaluasi akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu evaluasi selama proses proyek dan evaluasi hasil proyek. Evaluasi selama proses proyek akan dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik agar dapat memperbaiki kinerjanya. Jadi evaluasi selama proses itu guru atau kita sebagai guru, baik guru olahraga sebagai fasilitator, guru kelas sebagai fasilitator, itu memberikan umpan balik kepada peserta didik terkait dengan gerakan-gerakan atau pelaksanaan permainan kasti yang dilaksanakan. Kemudian evaluasi ini akan dilakukan menggunakan asesmen berupa wawancara dan observasi. Selanjutnya evaluasi hasil proyek akan dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi ini akan dilakukan menggunakan wawancara, survei, dan refleksi dari peserta didik. Jadi setelah proses proyeknya selesai, akan dilakukan evaluasi untuk melihat atau mengukur pencapaian daripada tujuan pembelajaran. Selanjutnya kemungkinan, tantangan, dan solusi. Untuk tantangan yang pertama, peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, ini yang menjadi satu hal yang mendasar bahwa peserta didik itu rata-rata kurang aktif dalam pembelajaran, utamanya yang perempuan. Terkait dengan bidang olahraga, pembelajaran olahraga ini yang 50% peserta didik kita itu kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik kurang berkolaborasi dalam kelompok karena adanya persaingan sehingga untuk berkolaborasi dalam kelompok itu biasanya terganggu karena anak-anak kita temannya Toji yang bilang teman. Kalau dikelompokkan, dia bilang bukan kelompokku itu Pak, saya tidak mau di situ, saya mau di sini. Nah, ini yang merupakan kemungkinan daripada tantangan yang akan kita hadapi ketika detail ini kita kembangkan nantinya. Yang ketiga, peserta didik kurang bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ketika diberikan tanggung jawab, biasanya peserta didik ketika kurang dia tahu langsung mundur. Dan jangan saya Pak sebagai pemain, tidak tahu nih. Jangan Pak saya sebagai wasit, lupai tadi itu apaannya. Nah, itu yang menjadi kemungkinan tantangan. Selanjutnya, guru kurang efektif dalam memposisikan diri sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, ini terkait dengan guru. Ini kita ini kurang efektif dalam memposisikan diri sebagai fasilitator. Selanjutnya, manajemen finansial selama proses kegiatan. Nah, ini tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, finansial terkait dengan dana. Kemudian orang tua sebagai sponsor juga kurang maksimal, tidak didukung oleh orang tua. Kemudian waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan kegiatan lain di sekolah. Nah, ini juga tidak bisa kita pungkiri Bapak dan Ibu, karena mengingat di sekolah kita banyak kegiatan. Kemudian solusi yang mungkin bisa kita ambil. Yang pertama, mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Ya, sebisa mungkin kita membuat pembelajaran ini efektif atau menyenangkan dan selalu berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, membuat kesepakatan bersama. Nah, ini yang pertama, ini yang kesepakatan bersama yang perlu kita selalu buat dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mensosialisasikan lebih awal kegiatan kepada orang tua peserta didik. Ya, ini juga lebih penting. Yang terakhir, berbagi peran sesama guru untuk manajemen waktu dan pembuatan jadwal. Ya, ini kita berbagi peran. Guru kelas 6 sebagai fasilitator di sini, guru kelas 5 sebagai fasilitator di sini, guru kelas 4 sebagai fasilitator di sini, dan seterusnya.
Nah itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya terima kasih. Ya, terima kasih. Ini gambar main kasti, kemudian di bawah sana ya peserta PKG PJOK Angkatan 2 Sulawesi Selatan. Baik, dan Bapak dan Ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan 2 orang. Ya, silakan Pak Hamka. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang saya tanyakan di situ tadi Bapak paparkan bahwa ada tantangan dan ada solusi. Ya. Di situ ada kemungkinan tantangan. Yang saya mau pertanyakan adalah manajemen finansial selama proses kegiatan. Di sana tidak ada solusi saya lihat. Kira-kira bagaimana solusi Bapak dengan poin manajemen finansial selama proses kegiatan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamka atas pertanyaan yang bagus sekali terkait dengan manajemen finansial selama proses kegiatan. Dia tersirat di sini Bapak dan Ibu, berbagi peran sesama guru untuk manajemen waktu dan pembuatan jadwal. Perannya sebagai bendahara, guru sebagai bendahara ada di sini Bapak dan Ibu, terkait dengan finansial. Jadi ketika manajemennya finansial, manajemen dana, kemudian ada manajemen program, dia masuk di sini Bapak dan Ibu. Ya, itu Pak. Nah, ya, Bu Hardiani silakan. Terima kasih Pak Abu atas kesempatan yang diberikan saya. Ini kan RTM-nya kemungkinan kapan mulai dilaksanakan Pak? Saya minta saya mau kasih saran kalau kita hubungkan dengan kegiatan kami sehat kita kan ada minggu ketiga pembelajaran yang permainan tradisional. Kalau bisa kita langsung terapkan di lapangan khusus kelas 456 dulu. Kelas 3 kan masih rawan. Baik, terima kasih Ibu Hardiani, saran yang bagus sekali. Jadi terkait dengan RTL ini mungkin kemungkinan besar setelah selesai program pendidikan yang saya ikuti mungkin akan saya gagas secepatnya, dan itu juga merupakan suatu masukan bahwa bisa dikaitkan dengan kami sehat. Namun perlu Bapak Ibu pahami bahwa SEM ini, Sport Education Model ini adalah suatu pembelajaran atau suatu metode pembelajaran yang cukup rumit dan memerlukan perencanaan yang matang. Karena di sini semua peserta didik akan terlibat secara langsung. Biasanya kan begini kalau perempuan, Pak, tidak bisakah saya memukul bola? Tidak tahu caranya memukul bola, Pak. Pertama ini yang perempuan. Nah di sini nanti di asesmen dikatakan kita bisanya apa? Mau sebagai penonton, mau sebagai analisis, mau sebagai coach, iya, mau sebagai juri atau wasit, mau sebagai penjaga garis, mau sebagai pencatat skor. Jadi ini memerlukan perencanaan yang matang. Sebenarnya SEM ini makin banyak siswa makin bagus. Terkait dengan SEM, sebenarnya kalau saya menelisik bahwasanya SEM ini sebenarnya sudah dilaksanakan untuk tingkat SMP. Di mana SMP itu ketika tidak semester itu mereka OSIS yang bergerak. Jadi guru hanya sebagai fasilitator sesuai dengan fungsinya. Yaitu. Tapi kalau untuk tingkat SD memang belum kita laksanakan ini terkait pembelajaran STEM. Iya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya terima kasih. Demikianlah pemaparan RTL yang kami buat dalam rangka penyelesaian program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK Angkatan 2 Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh BPGP Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.